dengan penuh hati yang tulus, yang kemudian kamu mencampakkan saya begitu saja tanpa mengingat, terlantarkan kebaikan saya. Tapi tak apalah, karena saya anggap itulah manusia. Saya tetap berjalan di beliau atas kecewa ya garis teman-teman. demi mengungkapkan suatu kebenaran yang ada. Karena perlu Kiai Imad tahu, kalau tesis kita atau statement kita atau teori kita terhadap persoalan batalnya nasab Bani Ba'alawi, ya, yang mereka tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad atau tesis kita bersama, wajar Kiai Imad, wajar sangat. Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sejak awal Kiai Haji Imaduddin dengan Tengku Kori selalu bersama sebagai partner dalam mengawal polemik nasab Ba'alawi. Keakraban tersebut sempat terlihat cukup lama dan ajak ditampilkan di media-media sosial, tetapi belakangan kayaknya keakraban dari keduanya nyaris tidak kelihatan lagi di media sosial. Sehingga Tengku Kori dan Kiai Imaduddin berjalan sendiri-sendiri, menyebarkan keyakinannya secara parsial sendiri-sendiri. Dan itu terbukti setiap ceramah dan momen Kiai Imaduddin dalam memberikan keterangan atas nasab Ba'alawi jarang sekali bersama dengan Tengku Kori. Dari situ kemudian banyak yang mempertanyakan penyebab keretakan mereka berdua. Apa kira-kira penyebab dan motifnya sehingga antara Kiai Imaduddin dengan Tengku Kori belakangan tidak lagi bersama di dalam memberikan penjelasan-penjelasan di berbagai tempat mengenai nasab Ba'alawi. Nah, untuk mengetahui jawabannya teman-teman, berikut kita simak penjelasan dari Tengku Kori. Berikut ini dia videonya. Gus Baha di dalam hal itu menuliskan terkait masalah bahwa teori Kiai Iman ini kurang kerjaan. Mungkin kurang lebih seperti itulah kira-kira. Ya. Dan sehingga Kiai Imad menjawab sesuatu hal yang memang kalau saya lihat terlalu terburu-buru di dalam menganalisa suatu informasi. Saudaraku sekalian dimanapun antum berada, perlu diketahui dan bisa juga disampaikan kepada Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani, Kiai, saya ini orang yang selalu berjuang menggiring dan mengawali tesis engkau, ya, dengan penuh hati yang tulus, yang kemudian kamu mencampakkan saya begitu saja tanpa mengingat, Terlantarkan kebaikan saya. Tapi tak apalah, karena saya anggap itulah manusia. Saya tetap berjalan di beliau atas kecewa ya garis teman-teman. demi mengungkapkan suatu kebenaran yang ada. Tapi perlu Kiai Imad ketahui, sehebat apapun tesis Kiai Imad, ya, jangan lupa wahai Kiai Imad, jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di dalam Nahdlatul Ulama.
Karena perlu Kiai Imad tahu, kalau tesis kita atau statement kita atau teori kita terhadap persoalan batalnya nasab Bani Ba'alawi, ya, yang mereka tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad atau tesis kita bersama, wajar Kiai Imad, wajar sangat. Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Bagaimana orang itu bisa memahami tesis Anda? Wong Anda diajak diskusi aja nggak mau kok. Menjawab sesuatu dengan tulisan. Ini masalah, Gaiman. Setiap acara yang antum jalani dalam apa namanya ya, dalam istilahnya, saya susah ngomong bahasa modern, ngerokok dulu teman-teman, biar jreng gitu ya. Sebentar, mana korek? Mana korek? Tak ada korek. Wow, rungkat rokok, nggak ada korek. Allahumma antas salam wa minkas salam. Merokok tak ada korek. Bagaimana teman-teman, kok merokok tak ada korek? Ini offside. Ada teman-teman. Baru ketemu. Kita buka rokok dulu ya teman-teman. Teman-teman, sampaian ngelihat cangklung panjang kah? Macam ini jadi masalah nasab semakin panjang teman-teman, bagaikan panjang cangklung ini. Oke, sekarang kita balik. Jadi teman-teman, dalam setiap seminar Kiai Imad itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. Jadi sehingga tidak ada muncul satu diskusi yang menentang. Lalu bagaimana suatu tesis ya atau satu teori dengan menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi itu mardud karena tidak didapatkan catatan dari kitab sezaman, itu diakui kekuatannya tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Diundang ke Banten, tidak siap. Iya enggak? Nah, diajak diskusi kedua pun ada laporan, antum juga nggak mau ikutan. Jadi saya bingung, wahai Kiai Imad. Antum mengatakan bahwa teori atau statement Gus Baha yang menyatakan kurang kerjaan terkait tesis Kiai Imad menafikan atau membatalkan nasab Bani Ba'alawi dari sebuah tulisan yang membawa gambarnya, fotonya Gus Baha, itu kan bisa diasumsikan bahwa itu bukan berarti mutlak dari ucapannya Gus Baha. Ya, boleh jadi itu karya Rumel Abbas untuk memancing suasana. Antum malah terpancing. Tetapi terlepas dari itu, wahai Kiai Imad, ya, Ana berbicara di media seperti ini karena antum sudah mulai sangat yakin meninggalkan saya, sehingga antum saya telepon tidak diangkat. Tak apalah, bercerai 1, talak 2, talak 3 pun tak apa sama saya, Kiai Imad. Karena prinsip saya, Kiai Imad, bukan pembenaran, Kiai Imad. Prinsip saya adalah mencapai kebenaran, bukan suatu pembenaran, Kiai Imad. Jadi kebenaran itu harus mesti muncul kalau adanya kontradiksi, perselisihan, ikhtilaf, perdebatan.
Jadi kita tidak bisa menganggap diskusi kita kita tidak bisa menganggap tesis kita itu mantap dan kuat kalau belum melalui diskusi ilmiah yang antum sendiri ikut di dalamnya. Ya, coba perhatikanlah. Api rokok mati, teman-teman. Bakar lagi. Korek gak hidup-hidup. Ini gara-gara keramat Kiai Mat kayaknya. Korek gak hidup. Kiai Mat, baca bismillah biar korek bisa hidup. Jadi Kiai Mat, jangan antum pikir kiai-kiai di NU ini tidak murajaah kepada masalah nasab. Kiai Mat, mereka juga sudah memahami. Bahkan mereka juga tahu bahwa nasab Bani Ba'alawi itu tidak terverifikasi secara urutan kitab-kitab primer. Mereka sudah tahu. Ya, gitu. Mereka sudah tahu. Namun, ya, kebenaran kita nih, Kiai Mat, untuk menyampaikan kepada kiai-kiai ini, kepada ulama-ulama di Nahdlatul Ulama, itu harus melalui jalan menyampaikan kebenaran dengan data yang kita miliki. Kita samperin dia, ya, kita silaturahmi kepada dia, kita bawa makalah, buktikan dengan diskusi, datangi Gus Baha misalkan. Ini enggak nunggu diundang. Jangan begitu, Kiai Mat. Kalaupun nggak siap seperti itu, Kiai Mat, adakan diskusi dong, gitu. Ajak orang-orang yang mempunyai rezeki yang bagus. Antum buka diskusi, ajak siapapun, misalkan, ajak Gus Idrus Ramli, undang dia di satu tempat, gitu loh. Jangan kita menyangka teori kita ini atau tesis kita ini sudah mantap sangat. Gitu. Nah teman-teman, kata beliau, Kiai Imaduddin ditelepon tidak diangkat. Ya pantas Tengku Kori marah, tepatnya kecewa lah dengan Kiai Imaduddin yang katanya sekarang sudah mulai meninggalkan Tengku Kori di dalam terus menyuarakan adanya nasab Ba'alawi kepada masyarakat. Artinya tidak lagi berbareng antara keduanya, Tengku Kori dengan Kiai Imaduddin. Kepada timnya Kiai Imaduddin, siapapun itu, jagalah soliditas di antara kalian semua. Jangan sampai hal ini ditertawakan oleh orang yang menjadi pembela nasab Ba'alawi atau di luar daripada mereka. Lantaran kemudian ada satu hal yang itu sebetulnya bisa dibicarakan di internal mereka, tidak perlu disampaikan di ruang publik seperti yang disampaikan oleh Tengku Kori barusan. Ini kan bisa dibicarakan di internal mereka. Kalau mereka, timnya Kiai Imaduddin yang menjadi penentang nasab Ba'alawi sudah mulai retak, nanti kan banyak yang ditawakan oleh orang di luar mereka. Menurut saya jangan sampai terjadi, dan tetaplah solid untuk menyuarakan adanya nasab daripada Ba'alawi ini. Kalau retak ya nanti gimana? Siapa kemudian yang benar-benar bisa memastikan kesoliditasan atau kekompakan dari timnya Kiai Imaduddin ini. Nah itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak dari Tengku Kori. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.